Kabar terbaru Ferdy Sambo mantan Kadif Propam Polri terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Setelah digugat perdata oleh keluarga almarhum Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini Ferdy Sambo diterpa masalah baru. Pada Februari lalu, keluarga Brigadir J menuntut Ferdy Sambo 7,5 miliar rupiah. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan, gugatan sebesar 7,5 miliar rupiah untuk mengganti sejumlah kerugian. Seperti gaji selama Brigadir J berdinas hingga pensiun. Klien kita kan pegawai negeri, pegawai kepolisian Indonesia. Bayangkara, apabila dia bekerja, dia punya waktu bekerja 30 tahun lagi hingga pensiun di usia 58 atau pensiun di usia dini 53, ujar Kamarudin saat ditemui usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Apabila dihitung 30 ke depan, maka dia masih berhak mendapatkan haknya. Kebetulan dia tidak sempat menikah, maka hak itu kembali ke orang tua, kata Kamarudin. Kerugian kedua, almarhum Brigadir J sempat memiliki uang di rekening pribadinya. Namun, uang yang disimpan Brigadir J senilai 200 juta rupiah di rekening Bank BNI Bogor tiba-tiba hilang. Dicuri oleh Bribka Riki Rizal atas perintah nyonya yaitu Tuan Putri atau istrinya Ferdy Sambo. Dicuri 200 juta rupiah sampai dengan hari ini belum kembali. Harusnya majelis hakim memerintahkan terdakwa mengembalikan uang itu tetapi tidak ada, katanya. Selain itu, Kamarudin mengatakan pihaknya juga mempersoalkan pin emas Brigadir J yang diberikan dari pimpinan Polri. Dia bilang, pin emas seberat 10 gram itu diduga dicuri oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. 10 gramnya itu kan pemberian Kapolri karena dia terbaik diberikan. Tapi itu digelapkan sampai sekarang, dicuri sampai sekarang oleh Ferdy Sambo Tuan Putri atau anak-anaknya, atau anak buahnya tidak tahu tidak jelas. Maka itu kami minta itu dikembalikan, katanya. Selanjutnya, ada barang-barang berharga lainnya milik Brigadir J yang masih hilang. Di antaranya 3 ponsel, laptop, pakaian dinas atau seragamnya tidak kembali. Kami juga membiayai perkara ini, perkara pidana, 12 saksi atau pengacara saya ongkosi pergi ke Jambi dan ke Jakarta. Orang tuanya meminta supaya dibebankan ke perkara walaupun kami tidak minta, pungkasnya. Penjara seumur hidup Hakim Mahkamah Agung, membatalkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Keputusan hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo telah mengalami perubahan. Ferdy Sambo terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, kini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan ini diambil oleh Hakim dengan berlandaskan alasan-alasan tertentu terkait pembatalan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Mahkamah Agung berpendapat, Ferdy Sambo telah memberikan jasa-jasa yang berarti bagi negara selama menjadi anggota Korps Bayangkara. Sebelumnya Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri. Pertimbangan ini menjadi poin sentral dalam perubahan keputusan hukuman terhadap Ferdy Sambo. Majelis Kasasi yang terdiri dari Hakim Agung Suhadi serta 4 anggota lainnya, yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana, mengubah vonis mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dalam proses pengambilan keputusan ini, Majelis Hakim Kasasi juga mempertimbangkan bahwa riwayat hidup dan keadaan sosial Ferdy Sambo tetap harus menjadi faktor penting dalam penentuan hukuman. Hal ini merupakan elemen yang tidak diperhitungkan oleh Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan dalam tingkat pertama maupun oleh Pengadilan Tinggi, PT DKI Jakarta dalam tingkat banding. Perubahan keputusan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap sumbangsi Ferdy Sambo bagi negara, serta memberikan penekanan pada pertimbangan yang lebih komprehensif dalam menilai sanksi hukum yang layak. Karena bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadif Propam pernah berjasa kepada negara. Dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, demikian pertimbangan Hakim Kasasi dalam salinan putusannya, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Majelis Kasasi Perpandangan, keringanan hukuman terhadap Ferdy Sambo layak diberikan lantaran ex-Jenderal Bintang 2 itu telah mengabdi sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana, demikian bunyi pertimbangan kasasi tersebut. Meskipun demikian, 5 Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Ferdy Sambo menilai, judeks fakti yang diputuskan oleh PN Jakarta Selatan dan PT DKI Jakarta sudah benar. Namun, Majelis Tingkat Kasasi menambah pertimbangan riwayat hidup Ferdy Sambo sebagai hal yang menjadi peringan hukuman tersebut. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara akuo,
maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan. Terhadap pidana mati yang telah dijatuhkan Judex Fakti kepada terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup, demikian putusan tersebut. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Ferdi Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau J. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menilai, Sambo terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ex-Kadif Propam itu juga terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Sambo bersama anak buahnya, melakukan perusakan sejumlah bukti guna menguburkan peristiwa pembunuhan yang sebenarnya. Tak terima dengan vonis ini, mantan polisi dengan pangkat Inspektur Jenderal Irjen itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta. Kemudian, PT DKI turut memperkuat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Putri dapat remisi. Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo sama-sama menjadi terdakwa pembunuhan Brigadir J. Istri Ferdi Sambo menjalani masa hukuman 10 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, atau Rutan Pondok Bambu. Putri Chandrawati mendapatkan remisi Natal sebanyak 1 bulan. Hal ini disampaikan Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham Edward Pagar Alam, Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023. Selain Putri Chandrawati, ex-Menteri Sosial, Juliari Batubara juga mendapat remisi 1 bulan. Sementara itu, suami Putri, Ferdi Sambo yang menjadi pelaku utama dalam pembunuhan berencana Brigadir J tidak mendapatkan remisi. Mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal dan mantan asisten rumah tangganya, Kuat Maruf juga tidak mendapatkan remisi karena beragama Islam. Sambo tidak dapat remisi, Maruf dan RR, Ricky Rizal Islam, kata Edward. Sebelumnya, hukuman Putri Chandrawati dipotong 10 tahun oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung. Kasasi itu diajukan setelah bandingnya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas hukuman 20 tahun penjara ditolak. Kepala Biro Kabiro, Hukum dan Humas Mas Sobandi mengatakan, kasasi perkara Putri diadili Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya, yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana, amar putusan kasasi. Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun, kata Sobandi saat ditemui awak media di Gedung Ma, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Adapun Sambo yang sebelumnya dihukum mati diringankan hukumannya oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung menjadi pidana seumur hidup. Ricky yang sebelumnya dihukum 13 tahun diringankan menjadi 8 tahun sementara Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Ferdi Sambo diterpa masalah baru. Saat sedang menjalani hukuman penjara, Ferdi Sambo kembali diterpa masalah baru. Bermacam konten hoaks mengenai mantan Kadif Propam itu beredar luas di media sosial. Sambo diterpa kasus hoaks setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Juli tahun 2022 itu inkrah. Ferdi Sambo sempat mendapatkan vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Februari dan April tahun 2023. Namun, Mahkamah Agung meringankan vonis Sambo menjadi hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 8 September tahun 2023. Meski demikian, informasi keliru mengenai Ferdi Sambo tetap saja beredar meski dia sudah diberikan hukuman. Salah satunya, narasi yang menyebut Ferdi Sambo sedang berada di luar negeri. Narasi itu bahkan disertai sejumlah foto orang yang disebut sebagai Ferdi Sambo dan berfoto dengan latar belakang lokasi wisata di luar negeri, akan tetapi, unggahan dan foto yang disertakan itu dipastikan hoaks. Berdasarkan penelusuran melalui reverse image search, tidak ditemukan gambar serupa. Tim cek fakta kompas.com kemudian menguji foto melalui Hive Moderation untuk mengetahui apakah foto itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI generatif. Hasilnya, foto yang diunggah itu diketahui sebagai hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai di atas 99%.